Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Puspita Ningsi dengan NIM 11920606047. Di sini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan mengenai sistem pernapasan. Sistem pernapasan merupakan hal penting pada manusia. Paru-paru merupakan bagian dari sistem pernapasan. Fungsi utama paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dalam darah. Oleh sebab itu, tidak terlepas adanya gangguan pada organ ini, di mana salah satunya adalah penyakit asma yang disebabkan oleh penyempitan saluran udara, sehingga akibat berkurangnya aliran udara yang masuk dan keluar pada paru-paru. Fungsi paru-paru terdiri dari fungsi ventilasi, difusi, dan perfusi. Ventilasi paru-paru merupakan proses siklik yang dilalui oleh udara segar untuk masuk ke dalam paru-paru, dan kemudian udara tersebut dengan jumlah yang sama meninggalkan paru-paru. Salah satu parameter untuk menentukan fungsi paru-paru yaitu spirometri. Spirometri merupakan metode untuk mengukur volume dan kapasitas paru-paru. Adapun tujuan pada praktikum kali ini yaitu untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada gelas ukur, baskom, galon, air, spidol, selang akuarium sepanjang 60 cm, selotip, dan kertas. Langkah kerja: siapkan alat dan bahan, kemudian tempelkan kertas dan direkatkan dengan selotip pada galon dari atas ke bawah. Masukkan 200 ml air ke dalam galon secara bertahap dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian tutup dan galon tersebut dibalik. Setelah itu, catat ketinggian air menggunakan spidol. Lakukan langkah ini hingga galon terisi 4 liter atau setara dengan 4000 ml. Isi baskom dengan air hingga setengahnya. Masukkan selang ke dalam galon. Kemudian letakkan galon pada baskom yang sudah terisi air dalam keadaan terbalik. Lalu ambil napas secara normal, kemudian hembuskan melalui selang. Amati skala pada galon untuk menentukan volume, kemudian catat hasilnya. Selanjutnya, kosongkan galon. Ulangi percobaan dengan melakukan aktivitas terlebih dahulu, yaitu lari selama 2 menit. Kemudian masukkan selang ke dalam galon, lalu letakkan galon pada baskom dengan keadaan terbalik. Ambil napas dan kemudian catat hasilnya. Hasil dan pembahasan. Untuk kapasitas paru-paru pada nama Indah Puspita Ningsih dengan tinggi badan 150 cm, berat badan 49 kg, sebelum lari kapasitas paru-parunya yaitu 2400, sedangkan sesudah lari kapasitas paru-parunya 3200. Kedua hasil ini berbeda karena adanya aktivitas tubuh yang dilakukan, yaitu lari selama 2 menit. Menurut Rusmanto dalam jurnalnya tahun 2020 mengatakan bahwa pada saat seseorang berolahraga, produksi karbon dioksida akan bertambah dan kebutuhan O2 dalam sel-sel sangat tinggi. Pembuangan CO2 yang meningkat dilakukan oleh sistem pernapasan, sehingga pada olahraga yang intensif, frekuensi pernapasan akan bertambah guna menghasilkan ventilasi paru yang besar. Oleh karena itu, semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka semakin besar pula jumlah kapasitas paru-paru. Kemudian ada pertanyaan nomor 1, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Nah, laki-laki cenderung memiliki biomassa yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan akibat pengaruh testosteron.
Dengan biomasa yang lebih tinggi, sel-sel membutuhkan asupan oksigen yang lebih banyak, sehingga meningkatkan frekuensi pernapasan. Hal ini juga berpengaruh terhadap kapasitas paru-paru. Biomasa yang lebih tinggi membuat kapasitas paru-paru laki-laki relatif lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas vital paru-paru manusia antara lain ada umur. Semakin bertambahnya umur seseorang, maka frekuensi pernafasannya semakin lambat. Kemudian ada jenis kelamin. Kapasitas vital paru-paru pada laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Hal ini disebabkan karena laki-laki pada umumnya lebih banyak melakukan aktivitas dibandingkan dengan perempuan. Kemudian ada tinggi badan dan berat badan. Jika lingkar dada seseorang semakin besar, maka kapasitas paru-paru akan semakin besar pula, karena rongga dada yang besar akan memaksimalkan pengembangan paru-paru saat fase inspirasi, sehingga oksigen akan semakin banyak yang dihirup. Jika lingkar dada kecil, maka oksigen yang dihirup juga akan semakin sedikit. Nah, kemudian ada lingkar dada. Semakin besar lingkar dada, berarti volume paru-parunya semakin besar, sehingga kapasitas vitalnya juga semakin besar. Kemudian ada aktivitas tubuh. Semakin aktif tubuh seseorang, maka kapasitas vitalnya semakin besar pula. Dan yang terakhir, ada suhu tubuh. Pengaruh suhu tubuh berhubungan dengan proses metabolisme tubuh. Semakin tinggi suhu tubuhnya, maka semakin tinggi pula frekuensi pernapasannya. Nomor 3, berapa jumlah udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Nah, 500 hingga 1000 mili udara residu ini berguna untuk mempertahankan saturasi oksigen di dalam paru-paru, dan jika tidak ada, maka akan terjadi denaturasi yang menyebabkan seseorang pingsan. Pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah yang dimaksud dengan volume udara tidal, volume udara suplemen, volume udara komplement, dan kapasitas vital udara pernapasan? Nah, jawabannya, udara tidal merupakan volume udara yang diinspirasi atau diekspirasi setiap kali bernapas normal. Besarnya kira-kira 500 mili pada rata-rata orang dewasa muda. Nah, udara suplementer yaitu jumlah udara ekstra yang dapat diekspirasi oleh ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal. Jumlah normalnya adalah sekitar 1100 mili. Sedangkan udara komplement, volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidal, biasanya mencapai 3000 mili. Yang terakhir ada kapasitas vital udara pernapasan, yaitu jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya 4600 mili. Kesimpulannya yaitu, kapasitas paru-paru memiliki jumlah yang lebih besar pada saat percobaan setelah melakukan aktivitas fisik dibandingkan dengan saat sebelum beraktivitas fisik yang lebih kecil hasilnya. Oleh karena itu, faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernapasan adalah usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan juga aktivitas. Sekian pemaparan hasil praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.